Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tugas yang bagian where. Karena tadi saya sudah menjelaskan yang bagian select di video sebelumnya. Jadi selanjutnya ini adalah where. Tugas yang pertama adalah kita harus menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Caranya adalah select bintang from customer. Customer ini nama entitinya ya. Where country sama dengan Brazil. Di mana atribut country yang bernilai Brazil. Nanti akan ditampilkan. Langsung aja kita run untuk melihat seperti apa hasilnya. Ini sudah semua. Jadi ini yang semuanya Brazil. Ada 9 orang yang berasal dari negara Brazil. Contohnya Comercio Mineiro, Familia Arquibaldo, Gourmet Lanchonetes, dan lain-lain. Soal yang kedua adalah menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi caranya adalah select bintang from product. Di produk ini kita harus mencari yang produk yang tidak diproduksi lagi. Dengan cara discontinued sama dengan 0. Lalu langsung kita run untuk melihat hasilnya. Jadi ada 67 barang yang tidak diproduksi lagi ya. Karena kurang peminat dan lain-lain, jadi tidak diproduksi lagi. Jadi yang diproduksi adalah yang sering diorder, yang selalu diorder. Seperti contohnya yang paling banyak di sini, paling banyak diorder adalah tarte au sucre ini ya, yang paling banyak diorder. Jadi otomatis itu akan selalu diproduksi. Oke, dan lain-lain. Soal selanjutnya adalah menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Caranya dengan select customer ID, company name, lalu country as alamat lengkap. Jadi alias alamat lengkap kita membuat atribut baru, kolom baru. Select from customer, where country tidak sama dengan Kanada. Langsung aja kita run. Jadi ini nanti hasilnya adalah country yang bukan dari Kanada, yang dari luar Kanada. Seperti ini ya. Jadi ini semuanya bukan dari Kanada. Contohnya seperti ini: Poland, Finland, USA, Brazil, Finland, Jerman, Prancis, Denmark, Meksiko, dan lain-lain. Dan ini customer ID-nya, ini alamat lengkap aliasnya yang tadi, dan ini adalah nama perusahaannya. Oke. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu well chart dan left. Soal yang pertama adalah kita diminta untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Dengan cara select bintang from suppliers where lower company name like Modulus LTD Modulus. Jadi ini aja yang ditampilkan yang perusahaannya ada nama LTD-nya dari entity supplier. Nah, ini cuma 3 ya perusahaan yang nama belakangnya ada tulisan LTD. Contohnya ini Pavlova Specialty Biscuit dan Refrescos Americanas. Di sini sudah terdapat semuanya ya. Supplier ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, fax, dan home page. Soal selanjutnya yang B7, yang nomor 7 adalah menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Jadi select from employees where left first name, 1 kurang dari left
last name, 1. Langsung aja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Ada 5 employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Seperti ini contohnya Fuller, Leverling, Peacock, Suyama, dan lain-lain. Oke, soal selanjutnya yang nomor 8 adalah menampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Dengan cara select bintang from suppliers where left company name, 1, kurang dari left contact name, 1. Langsung aja kita run untuk melihat seperti apa contohnya. Ini seperti ini ya. Jadi seperti ini contoh supplier yang huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Company name, kontak name ini ya. Seperti New Orleans, Cajun Delight, Grandma's Kelly Homestead, Tokyo Traders, Heli Subwaren MBH, dan Co.KG, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu where kolom bertipe tanggal. Jadi di sini tipenya tanggal semua ya, tanggal bulan tahun. Soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Hanya tinggal mengcoding select bintang from employees where hire date lebih dari 1992 12 10. Jadi ini yang ditampilkan nanti tanggal yang masuk setelah tanggal tersebut ya. Contoh employee yang masuk perusahaannya setelah tanggal 10 Desember 1992 tersebut. Contohnya seperti Margaret, Stephen, Michael, Robert, Laura, dan Anne. Hanya ada 6 ya. Jadi mungkin yang lainnya masuk perusahaannya waktunya itu sebelum tanggal 10 Desember 1992 tersebut. Oke, soal selanjutnya yaitu menampilkan orders yang jangka waktu antar pemesanan dan pengirimannya lebih lama dari 10 hari dengan nama kolom ID PROD, sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Caranya adalah select bintang from orders where extract the from age, shipped date, order date lebih dari 10. Jadi ini diambilnya dari tabel atau entity orders. Nah, jadi ini contohnya. Ini ada 800. Jadi total ada 119 ya. Ada 112 order yang jangka waktu antar pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Oke, selanjutnya adalah D, adalah bagian OR. Soal yang pertama di bagian OR ini adalah menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Yang cara select bintang from products where reorder underscore level kurang dari 10 or units in stock lebih dari 10. Jadi maksudnya ya reorder levelnya ini kurang dari 10 seperti yang ini. Nah, seperti yang diminta dan stoknya lebih dari 100, stoknya lebih dari 100. Jadi yang muncul akan seperti itu. Selanjutnya kita run dan hasilnya ya. Jadi ada 41 barang yang reorder levelnya kurang dari 10 dan stoknya masih ada lebih dari 100 unit. Soal yang selanjutnya adalah menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Dan select detail, spasi, first name, spasi, last name, as nama lengkap, address, city, country, as alamat lengkap.
Jadi ini nanti mungkin contohnya judul lalu spasi nama depannya, contohnya saya misal Satria spasi Kusuma di dalam kolom nama lengkap dengan alamat, contohnya Karangrejo, city-nya Jember, jadi Karangrejo, Jember, Indonesia. Seperti itu di kolom alias alamat lengkap. Jadi caranya seperti ini, first name, spasi, untuk nambahkan spasinya, first name, spasi last name, alias nama, lalu extract year from X now, hire date, as masa kerja, extract year from X now, birth date, as usia, from employee, dari tabel employee. Lalu where extract year from X now, hire date, lebih dari 35, or extract year from X now, birth date, lebih dari 60. Sengaja kita run untuk melihat hasilnya yang muncul seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi jumlah employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usia yang lebih dari 60 tahun ada 6 orang. Mereka adalah Nancy, Andrew, Margaret, Stephen, Robert, dan Laura. Dengan masa kerja 30, 29, 28. Dengan umur yang paling tua di sini sepertinya Margaret dengan umur 84 tahun. Dan yang paling muda adalah Robert King dengan usia 62 tahun. Soal nomor selanjutnya, yaitu menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma dengan menggunakan in. Dengan cara mengetik mengodingnya seperti select, seperti ini, select bintang from employees where city in London, Seattle, Tacoma. Jadi yang ditampilkan pada tabel selanjutnya pada soal yang ini adalah kita diminta untuk menampilkan pekerja yang tinggalnya di London, Seattle, dan Tacoma. Kehadiran ada 7 orang yang tinggalnya di London, Seattle, dan Tacoma ya. Ya, dan mereka adalah Nancy, Andrew, Stephen, Robert, Laura, Anne. Selanjutnya adalah N. Di N ini kita di soal yang pertama kita diminta untuk menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember tahun 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Dengan cara select bintang from orders where order date lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 1996 seperti yang sudah diminta di soal. And extract day from X, shipment date, order date kurang dari 21. Dan jika di-run hasilnya akan seperti ini. Muncul ya, ini ada order, customer ID, employee ID, order date, required date, shipment date, SIPIA, freight, dan ship name. Ini ada sekitar banyak ya, sekitar banyak orang yang order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember dan harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Soal selanjutnya adalah menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Hanya tinggal select bintang from product where discontinue sama dengan 0 and unique in stock lebih dari 0. Jadi ini menampilkan produk yang stoknya sudah nggak diproduksi lagi, tapi stoknya masih lebih dari 0. Ini langsung aja kita run itu hasilnya. Nah ini dia. Ada 66 produk yang stoknya masih lebih dari 0 ya, dan produknya sudah discontinue, yaitu tidak diproduksi lagi. Soal selanjutnya adalah menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5.
select from caranya adalah select from product, where product ID modulus 2 sama dengan 0 and unit price lebih dari 5. Jadi untuk manggil ID genap itu kita memakai ini ya, modulus 2 sama dengan 0. Dan ini unit price-nya lebih dari $5 ya. Sesuai yang diminta di soal. Langsung saja kita run. Hasilnya akan seperti ini. Ada 37 produk yang ID-nya genap. Nih, produk ID ini genap semua ya, 76, 70 dan lain-lain ini sampai 2. Dan harganya ini yang lebih dari $5. Ini unit price. Unit price-nya sudah lebih dari $5 semua ya. Ini ada 19, 22, 25, 31 dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah menampilkan produk yang harganya antara 5 sampai $10 dengan menggunakan between. Between juga dalam bahasa Inggris itu antara. Jadi yang ditampilkan di sini adalah produk yang harganya antara 5 sampai $10. Caranya adalah select from product where unit price between 5 and 10. Jika dilihat hasilnya akan seperti ini. Ini adalah produk-produknya, ada 12 produk yang harganya antara 5 sampai 10 USD, US dollar. Harganya seperti yang ini 10, 6, 9,2. Tidak ada yang di bawah 5 dan tidak ada yang di atas 10. Ini paling tinggi 10. Oke, selanjutnya adalah bagian gabungan error. Soal yang pertama, kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus didapatkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Caranya adalah select from order where order date lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 1996 and expected date from X expected date order date lebih dari 19 or extract date from X cepat order date kurang dari 31. Jadi ini maksudnya ya saya diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah tanggal yang terjadi di sini dan harus dikapalkan, harus dikirimkan setelah pemesanan 20 hari sampai 30 hari setelah pemesanan. Ini untuk lebih dari 20 hari dengan cara ini X4 yang ekstrak di produk X4 lebih dari 19 dan yang satunya adalah kurang dari 31. Oh ya, kita run dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Ada banyak produk ya, ada banyak produk yang terjadi yang di order setelah tanggal 25 dan harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah dipesan. Oke, soal selanjutnya adalah menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil kali pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 2007. Jadi caranya select from order where receipt outlet dengan Brazil kan yang akan dikirim ke Brazil yang akan Itali, receipt outlet Itali, and receipt date lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 1996 dan receipt date lebih dari tanggal 25 bulan 12 tahun 1997. Jadi ini antara 25 sampai tanggal 25 bulan Desember tahun 1996 sampai 1997 ya. Tentang pengirimannya. Asalnya kita hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ada 40 barang
ada 40 orderan yang harus dikirim pada rentan waktu tersebut. Dan ini adalah yang terakhir, menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi kita diminta untuk menampilkan pekerja yang berasal dari Seattle atau New York yang usianya antara 50 sampai 60 tahun. Dengan cara select from employee, di mana where city sama dengan Seattle, or city sama dengan New York, and extract year from 8, dibeli 49, and extract year from 8, per day kurang dari 61. Seperti ini. Oh iya, berarti pekerja yang dari sekitar New York yang berusia 50 sampai 60 tahun berarti tidak ada. Berarti yang umurnya rentan waktu yang berumur antara 50 sampai 60 tahun berarti mereka tidak berasal dari Seattle atau New York. Mungkin ada yang berasal dari Brazil, contohnya dan lain-lain, mungkin Jerman. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya, Wear itu adalah untuk menambahkan database dengan menambahkan database dengan syarat-syarat yang beberapa yang agak sulit. Untuk yang select itu hanya kita memanggil select untuk memanggil entity atau atribut yang kita butuhkan. Dan where ini adalah untuk yang syarat panggilannya sedikit lebih rumit. Dan mungkin lebih detail di where ini. Oke, presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.